Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 IPA. Hari ini Bapak ingin membahas berkaitan dengan gaya Lorentz. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas gaya Lorentz pada kawat lurus berarus listrik yang mana ada 2 buah kawat, ada 3 buah kawat. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan memfokuskan besarnya gaya Lorentz pada suatu partikel yang ada pada kawat lurus berarus listrik ataupun suatu partikel yang berada di dalam medan magnet. Nah, di sini Bapak ingatkan dulu pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita itu sudah membahas, kalau diingat kemarin berkaitan dengan gaya Lorentz, itu pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai misalnya ada 2 buah kawat lurus berarus listrik I1 dan kawat lurus listrik I2, ya. Kemudian dipisahkan pada jarak A, maka pada masing-masing kawat itu terdapat gaya Lorentz. Pada masing-masing kawat terdapat gaya Lorentz, ya, di sini. Ini ada gaya Lorentz-nya. Nah, untuk mengetahui gaya Lorentz-nya, kita tentukan dulu arah induksi magnetiknya. Ya, karena kawat lurus berarus I2 itu ke atas, maka di sebelah kanannya silang, gitu ya. Sebelah kirinya bulat. Ini juga silang, silang, silang. Sini bulat, bulat, bulat. Seperti itu ya. Nah, karena antara I1 dan I2 ini terjadi silang bulat, gitu ya. Jadi antara I1 dan I2 itu silang bulat, maka gaya Lorentz pada kawat 1, gaya Lorentz pada kawat 1, nah, misalnya pada kawat ya, pada kawat 1 itu akan mengarah ke kawat 2 yang disebut dengan F12. F12 itu gaya Lorentz pada kawat 1 yang disebabkan oleh kawat 2. Jadi gaya Lorentz pada kawat 1 yang disebabkan oleh kawat 2. Nah, gitu. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau untuk kawat 2, ini ada gaya Lorentz yang arahnya ke kawat 1 disebut F21 gitu. Gaya Lorentz pada kawat 2 yang disebabkan oleh kawat 1. Yang besarnya sama. Jadi F12 itu sama dengan F21. Yang besarnya sama dengan gitu ya. Mu0 dikali kuat arus kawat 1 dikali dengan kuat arus kawat 2 dikali panjang kawatnya. Jadi anggap kedua kawat ini memiliki panjang yang sama. Jadi dalam konsep ini panjangnya harus sama ya, panjang kawatnya harus sama dengan panjang L ya, panjang kawat dibagi dengan 2 VA gitu ya. Nah, A itu apa? A itu adalah jarak antara 2 buah kawat. Nah, kemudian kita juga sudah membahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana jika kawatnya ada 3. Nah, gitu kan? Nah, itu kalau ada kawatnya ada 3, misalnya I1, I2, dan I3. Maka pada gaya Lorentz untuk masing-masing kawat itu ditentukan dengan aturan tanda dari induksi magnetiknya. Gitu ya. Pada kawat 1 berlaku silang bulat ya. Kemudian ini juga silang di sebelah kanan. Silang ya. Bulat, 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 bulat. Yang di sini kebalikannya ya, bulat, 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 silang, 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 silang. Kemudian cek induksi magnetik patokan dari masing-masing kawat terdekat. Misalnya kawat 1, kita lihat pada kawat 1 ya. Kita ingin lihat, nah kawat 1 ini dengan kawat 2, ini ya. Nah silang bulat, kalau begitu
ada gaya Lorentz pada kawat 1 yang disebabkan kawat 2. Kemudian antara kawat 1 dengan kawat 3, kawat 1-nya silang, kawat 2-nya kawat 3-nya silang. Jadi silang-silang gitu ya. Karena silang-silang, maka pada kawat 1 terhadap kawat 3 arahnya berlawanan atau saling tolak menolak F1, 3. Dengan demikian, anggap arah ke kanan bernilai positif, maka gaya Lorentz pada kawat 1 dipengaruhi oleh kawat 2 dan kawat 3. Nah, karena arah ke kanan bernilai positif, F12-nya positif, F13-nya negatif. Nah, inilah besar gaya Lorentz pada kawat 1. Bagaimana dengan kawat 2? Ya, tinggal tulis F2 sama dengan cek kawat 2 terhadap kawat 2 terhadap kayak warna apa ya? Kayak warna hitam misalnya ya. Kawat 2 terhadap kawat 1. Nah, silang bulat kan, bulat silang. Artinya untuk F2-nya apa buat di sini ya. Nah, ini F21 ke arah kiri. Kemudian antara kawat 2 dengan kawat 3 kita lihat silang. Kalau gitu tolak menolak. Kalau dia tolak menolak maka juga arahnya ke kiri. F23 kan tolak menolak. Nah, sehingga besarnya F2 itu sama dengan F21 dan F23. F21 ke arah kiri negatif. F23 ke arah kiri negatif. Nah, inilah gaya Lorentz pada kawat 2. Begitu juga untuk kawat 3. Ini pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, untuk hari ini, Bapak ingin memfokuskan pada gaya Lorentz khusus untuk suatu partikel bermuatan ya. Jadi misalnya ada suatu medan magnetik, silang ya, ada medan magnetik silang gitu ya. Nah, kalau ada medan magnetik silang seperti ini, artinya induksi magnetik masuk bidang gitu ya. Nah, karena masuk bidang akan berlaku ya, karena dia masuk bidang akan berlaku. Nah, kalau Bapak buat suatu garis lingkaran seperti ini gitu ya. Maka kalau misalnya ada suatu partikel, nah ada partikel bermuatan Q misalnya ya, maka Q ini akan bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnet ini yang arahnya gitu ya, yang arahnya berlawanan arah jarum jam gitu ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, besarnya gaya Lorentz pada muatan ini sama dengan besarnya induksi magnetik dikali dengan Q-nya, ya besar muatannya dikali dengan kecepatannya. Nah ini untuk muatan untuk suatu muatan yang berada pada muatan listrik yang berada pada medan magnet. Jadi V ini apa? Kecepatan partikel ya, partikel atau muatan. Satuannya meter per sekon. Kemudian kalau Q ya muatan listrik, muatan listrik atau partikel. Kalau B tentu saja kuat medan magnet, kuat medan magnet. Tesla ya, satuan Tesla. F ya tentu saja gaya Lorentz. Nah, gitu. Berdasarkan persoalan ini, maka jika medan magnetnya besar, maka gaya Lorentz-nya akan besar. Kalau partikel itu bergerak dengan kecepatan yang semakin besar, maka gaya Lorentz-nya juga besar. Kalau muatan listriknya besar, maka gaya Lorentz-nya juga besar. Kemudian ada lagi gaya Lorentz yang timbul pada suatu kawat gitu ya. Gaya Lorentz misalnya ini kawat berarus listrik ya. Kawat berarus listrik. Ada arus listriknya I misalnya 10 ampere.
Maka pada kawat berarus listrik ini juga ada gaya Lorentz gitu ya. F Lorentz yang besarnya, medan magnet itu sendiri, dikali dengan arus listriknya, dikali dengan panjang kawat. Nah ini, jadi L ini panjang kawat, kemudian I-nya arus listrik, dan B-nya ya tentu saja kuat medan magnet gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk gaya Lorentz itu ada 3 jenis ya. Jadi gaya Lorentz itu ada 3 jenis. Yang pertama yang berkaitan dengan 2 buah kawat. Ada I1, I2 tadi kan gitu. Yang tentu saja besarnya kalau ini A tadi berlaku FL-nya μ0 I1 I2 per 2 VA dikali L dikali panjang kawatnya dikali L. Nah, panjang kawat. Kemudian yang kedua suatu partikel yang berada di dalam medan magnetik. Nah, ada partikelnya, tadi sudah kita gambar. Nah, ada partikel bergerak dengan kecepatan V. Maka akan ada gaya Lorentz yang besarnya B, Q, V. Kemudian ada lagi nanti gaya Lorentz yang ada di dalam kawat berarus. Ya, ini ada kawat berarus listrik I, ya, dengan panjang kawatnya itu sebesar L. Ya, kawat berarus listrik panjangnya L ya. Ini panjangnya L, nah, maka akan timbul gaya Lorentz yang besarnya FL-nya sama dengan BIL, BIL gitu ya. Nah, biasanya besarnya medan magnetik itu kan maksimum ya, terjadi maksimal kalau kita kasih tanda induksi magnetik silang ya. Maka akan ada gaya Lorentz ya, yang ada gaya Lorentz dan juga akan ada yang tegak lurus ya. Jadi kalau misalnya ada arus listrik I, ada silang bulat ya. Medan magnet itu kan selalu tegak lurus. Ini arah medan magnet silang tadi. Ini B ya. Kemudian ada arus I kan tegak lurus nih, tegak lurus. Maka nilai gaya Lorentz itu akan maksimum. Nah, ini juga ada ininya. Nah, ini gaya Lorentz nih, FL ya, tegak lurus. Juga tegak lurus. Maka maksimum apabila nilainya sin theta. Kenapa? Karena sin 90 derajat, kalau tetanya itu 90 derajat, ya maka nilainya 1. Kan tegak lurus sin 90 derajat. Begitu juga bil, tinggal tambah aja sin theta. Nah, inilah formulasi umum yang ada pada gaya Lorentz. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya yang akan Bapak berikan berdasarkan gaya Lorentz ini ya. Yang pertama, Bapak delete dulu ini kontrol. Ya, persoalannya nomor 1 gitu ya. Kalau misalnya medan magnetnya bulat, nah gitu ya, medan magnetnya bulat. Kemudian di dalam medan magnet ini ada suatu partikel bermuatan listrik Q. Pertanyaannya adalah kemana arah gaya Lorentz-nya, kemana arah kecepatan ya, kecepatan partikel bermuatan. Nah, gitu ya. 1. Kemudian yang kedua, pertanyaan A, pertanyaan B, kemana arah
gaya Lorentz-nya. Kalau ini kita buat sebagai suatu pusat lingkaran, titik A ya. Ini ada titik A. Nah, gaya Lorentz-nya kemana? Kemanakah arah gaya Lorentz? Ada dua pilihannya. Kemanakah arah gaya Lorentz? Gitu ya. Ke arah A atau menjauhi A. Menjauhi titik A. Nah, ini kecepatan arah partikelnya hanya dua ditanya. Searah jarum jam atau berlawanan arah. Gitu. Ini soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Oke ya. Kita tadi kan sudah tahu bahwa besarnya gaya Lorentz itu sama dengan medan magnetnya dikalikan dengan Q dikali dengan V ya, BQV sin theta gitu ya. Pertanyaannya, berapa besar gaya Lorentz jika partikel bergerak sejajar arah medan magnet. Nah, itu gaya Lorentz-nya. Yang ditanya itu berapa besar gaya Lorentz jika partikel bergerak sejajar arah medan magnet. Nah, ingat kembali kemarin tadi kalau FL sama dengan BQV ini identik dengan gaya Lorentz yang seperti apa gitu ya. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Ya. Kita punya gaya Lorentz yang besarnya BIL sin theta gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika misalnya kita punya gaya Lorentz yang besarnya gaya Lorentz mula-mula ya. Kita punya FL1 mula-mula sama dengan katakanlah 10 Newton. 10 Newton. Arus listrik I1-nya sama dengan 2 ampere. Kemudian medan magnetiknya sama dengan katakanlah 4 Tesla. Pertanyaannya adalah berapa panjang kawat berarus listrik? Dua ampere dan berkuat medan magnet 4 Tesla menghasilkan gaya Lorentz sebesar 4 kali semula. Nah, gitu. Nah, itu pertanyaannya. Nah, silahkan dijawab pada Google Form yang sudah Bapak sediakan. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.